pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Saya berharap di pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Sapa Pagi kita dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan tiada kurang suatu apapun di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saat masa-masa pandemi seperti ini, kita mengalami, terlebih saya mengalaminya baru satu kali ini, dan kita diharapkan untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Kita diharapkan bisa menjaga kebersihan kita diharapkan bisa menjaga lingkungan kita agar kita bisa bersama-sama terhindar dari penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Kita diwajibkan untuk mencuci tangan setelah berkegiatan. Kita diharapkan bisa menjaga jarak dengan orang lain, dan kita diwajibkan untuk memakai masker di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan terlebih pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berada di musim penghujan yang mana juga berpotensi membawa kita ke dalam berbagai masalah seperti sampah yang terikut di aliran air dan genangan-genangan air hujan yang tertampung di dalam peralatan-peralatan yang ada di sekeliling kita, dan itu berpotensi menjadikan sarang dari nyamuk-nyamuk dan berkembang biak di lingkungan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bersih menjadi hal yang sangat konsen saat ini. Bersih menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita supaya kita terhindar dari berbagai penyakit, dan terlebih kita mampu menjaga keberadaan kita masing-masing supaya kita tetap sehat, semangat, dan kita boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kebersihan menjadi hal yang penting, kebersihan menjadi hal yang mutlak saat ini karena kita sama-sama berjuang untuk terhindar dari wabah pandemi ini. Dan kebersihan atau bersih itu sendiri dapat terlihat dari fisiknya, dapat kita bedakan dari keberadaannya, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memilah barang-barang yang tidak perlu di sekeliling kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita bisa mendengarkan, kita bisa membaca bahwa kebersihan hati juga menjadi syarat mutlak bagi kita untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah. Hati yang tulus berarti adalah hati yang mau berempati
dan mau peduli terhadap kehidupan sesama. Hati kita tidak mengharapkan imbalan atas perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Sedangkan bersih itu sendiri berarti tidak tercemar dan bebas dari kotoran. Apa yang menjadikan kotoran di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih? Kalau kita baca dari bacaan kita pagi hari ini, kecemburuan menjadi hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apa yang menjadikan kita cemburu? Kecemburuan atas keberhasilan orang lain, kecemburuan atas keberadaan orang lain, kecemburuan akan kondisi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kecemburuan ini tetap tinggal di dalam hati kita, kecemburuan ini akan mengisi hati kita, mengisi relung-relung hati kita, sehingga kasih Allah akan jauh daripada kita. Kecemburuan ini akan menjadi hati kita keras. Kecemburuan ini akan menjadikan hati kita tidak bersyukur, menjadikan hati kita tidak mengerti berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kehidupan kita. Kecemburuan ini bisa menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mengatasi kecemburuan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Baiklah kita segera menyadari apa yang menjadi kecemburuan kita. Bagaimana kita menyadarinya? Mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terlebih kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sama-sama menyadari bahwa berkat Tuhan ada di sekitar kita, berkat Tuhan ada di sekeliling kita, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Terlebih di saat ini setelah kita bersama-sama menjalankan Natal, biarlah melalui kasih Natal yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu boleh memampukan kita untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa berbagi kasih dengan sesama tanpa kita memandang orang lain dengan kelebihannya, dengan kecemburuan di dalam hati kita. Biarlah kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh senantiasa bergembira di dalam Tuhan, dan kita menyadari bahwa berkat Tuhan mengalir dan ada di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, sapa pagi yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita bersama untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kebersihan hati adalah satu hal yang menjadi dasar di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami alami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjaga kebersihan hati kami. Awali pagi kami hari ini ya Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan masih hadir di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan boleh melingkupi kami
dan berkat Tuhan mendasari kegiatan kami hari ini. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, dari kecemburuan kami kepada sesama kami, kecemburuan kami kepada keberadaan orang lain di sekeliling kami. Mampukan kami untuk senantiasa menjaga hati kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan dengan keberadaan kami. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.